Adi? Mana janji kamu? Katanya mau bayar hutang. Dasar kamu maling. Menuntut uang modal suami kembali, seorang wanita kalap mencaci maki. Tercetuslah aksi Raja Pate dan keji. Kalau sampean masih minta uang modal besok harus ada. Lebih baik bakar saya sekarang. Sepasang suami istri dibunuh dengan keji. Lantas apa perkaranya? Simak ceritanya saat lagi. Inilah Raja Pate. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Kamu tak aku bersihin dulu yo. Satu lagi mana Oh, udah Yos. Pelan-pelan. Alkisah bermula di Desa Bogares, Kecamatan Pangkah, di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Cerita seorang pemuda, Ade Setiawan namanya, yang mulai menikmati hasil ternak burung lovebird yang tengah populer kala itu. Oleh karena jumlah peminatnya melimpah, harga jual burung lovebird cukup menggiurkan pula. Sebab itulah Ade tengah menjejaki peluang kerjasama dengan Handi Purwanto, sahabatnya. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam Mas Bos, Mas Bos. Duduk. Iya. Mas. Rapih tenan yo. Biasa saja. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bentar yo. Santai wae lah Mas. Cakep sekali ya burungnya ya. Oh iya toh Mas. Aku kan dari dulu suka pelihara burung toh. Sini yo. Telaten sekali ya Mas Ade. Wah, alhamdulillah Mas. Ya. Op. Toh, bentar ya Mas. Ya, siap. Apik amat ini burung. Cantik sekali ya warnanya. Suaranya, Masya Allah. Mas Bos, Mas, ngopi. gampang wae Thomas, kayak sama siapa aja. Udah minum. Jadi gini Thomas, saya datang ke sini itu mau ngomongin soal bisnis, kerjasama kita itu loh. Oh iya gimana? Soal keuntungannya lumayan loh Bos. Ya aku tahu, makanya aku mau bilang, kalau aku tertarik. Kalau misalkan aku modalin 50 juta, gimana? Cukup enggak? Ya cukup Bos. Dengan uang segitu, kita udah bisa beli 3 ekor indukan burung lovebird. Tapi, Bos, Nganu opo? soal keuntungannya gimana? Ya harus jelas Bos. Bos kan yang kasih uangnya. Lalu bagian aku gimana? Ya kalau harus kasih uang juga, ya aku nggak punya Bos. Hasil, kita bagi 2. Kamu bagian operasionalnya, tenaga dan waktu kamu. Jadi kamu nggak digaji, begitu. Pakat Bos. Yo. Semoga usaha kita lancar. Amin. Yuk ngopi-ngopi. Matur nuwun loh Mas. Sama-sama. Handi Purwanto, seorang wirausaha, akhirnya bersedia mulai bekerja sama dengan modal awal 50 juta rupiah. Dan sepanjang tahun 2017, tahun pertama, kedua sahabat menikmati keuntungan berlipat kali ganda. Dengan hasilnya selalu konsisten dibagi 2. Ini di pasaran pasti mahal ya? Wah, lumayan sih, Bos. Keberuntungan benar-benar memihak mereka. Terlebih lagi ada cukup sukses menernakan 3 pasang indukan burung mereka. Profit belasan juta rupiah selalu dibagi merata. Halo Bos. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam. Bentar ya.
Sudah saya siapkan. Saya ambil dulu di dalam ya. Mantap. Ya. Saya tunggu sini ya. Siap. Bos, iki uangnya. Walah Mas Ade, kok cuma ikat terbuka begini? Apa nggak ada amplop? Maaf bos, nggak ada, nggak punya saya amplop. Ya saya pikir praktisnya gitu aja. Ya wes, rapopo. Berapa ini? Itu 7 juta bos. 7 juta. Alhamdulillah. Ya wes. Tak simpen dulu yo. Yo. Semoga usaha kita tuh lancar Mas Ade. Amin, amin, amin. Ya wes, kalau begitu tak langsung pamit ya. Loh, Udah mampir dulu. lain kali saja. Oh, ya wis, hati-hati yo. Yuk. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam. Hati-hati mas. Yo wes. Namun sayangnya, kerjasama yang berbuah manis di tahun pertama perlahan turun Halo, drastis Bert. di tahun kedua, persisnya akhir tahun 2018. Sementara kondisi di tahun berikutnya, tahun 2019 kian bertambah parah pula. Pada saat bersamaan, Handi Purwanto naik pelaminan. Handi menikahi Citrawati, si gadis pujaan. Ini hasil pendapatan kita bos. Berapa ini? Itu 6 juta bos. Ya, gitu Mas Andi. Peternak burung lovebird itu makin banyak. Ya harga di pasaran juga semakin menurun Mas. Ya, setidaknya kita masih ada pendapatan Mas. Walaupun peternak lovebird itu makin banyak, kita tuh jangan sampai kalah saing sama mereka Mas. Harus lebih baik dari sebelumnya. Selayaknya pasangan suami istri yang baru menikah, mereka memiliki banyak kebutuhan, sementara penghasilan Handi dari usaha ternak burung lovebird tidak lagi sesuai harapan. Oleh karena itulah, Citrawati mendesak Handi untuk mengakhiri bisnis ternak burungnya. Cukup, Mah. Papa udah gak tahan lagi ngeliat sikap Mama. Berut kayak begitu. Biarin. Habis papa keras kepala sih. Udah bilang berapa kali, kalau bisnis nggak untung, rugi terus, ya udah nggak usah dilanjutin. Ma, namanya usaha itu pasti ada yang namanya naik turun. Kalau tahun ini rugi, tahun depan pasti untung kok. Apalagi yang namanya ternak belum robot. Tahun depan pasti balik modal kok, Ma. Gak mungkin, Pak. Papa tahu kenapa? Burung lovebird itu cuma tren sesaat. Abis itu udah nggak populer lagi. Apalagi Mama tuh sebel sama teman Papa itu, si Ade. Iya, Ade. Dia itu sama istrinya pasti maling. Pasti ngambil profit lebih dari Papa. Hus! Mama kalau ngomong jangan sembarangan, Ma. Dia sama istrinya selama ini jujur kok sama Papa. Jadi nggak mungkin mereka ngambil uang secara diam-diam. Ada pembukuannya nggak? Yang mencatat pengeluaran dan transaksi penjualan. Ya nggak ada. Ya Papa percaya aja sama dia. Gak usah naif, Pak. Sudah lebih dari 2 tahun modal yang Papa kasih itu terus berkurang. Papa nggak tahu persis soal itu, Ma. Nah, itu maksud Mama. Pokoknya yang Mama mau Papa itu berhenti dari bisnis lovebird. Dan modal yang Papa kasih harus kembali semuanya. 50 juta, gak lebih dan gak kurang. Handi pun terdiam 1000 bahasa lantaran tak bisa menyangkal argumen istrinya. Ia terjepit di antara dua pilihan, antara memilih memihak istri atau kesepakatan dengan teman. Pertengkaran ini pun berlanjut berbulan-bulan hingga akhirnya Handi bersedia meminta Ade agar uang modalnya dikembalikan.
Halo bos. Halo Mas Ade, Ayo. sampean lagi di mana? Wah, biasa bos. Lagi ngurusin burung. Gini Mas Ade, saya lagi butuh uang Mas. Terus, saya lihat usaha kita udah gak ada untung tuh Mas. Lalu, gimana masukan bos? Saya mau berhenti saja Mas. Saya mau uang modal saya dikembalikan saja. Waduh. Dikembalikan gimana maksudnya? Menurut perhitungan saya, modal plus keuntungan itu sekitar 80 juta. Dan itu sudah saya bagi rata. Berkisar 6 sampai 7 juta rupiah. Ini, kita ketemu saja. Kita bicara baik-baik di rumah saya. Gimana? Ya wis, baik bos. Handi akhirnya merasa lega setelah mengutarakan permintaan soal modal usaha. Dalam hatinya, Handi ingin mengakhiri kerjasama secara baik-baik tanpa menimbulkan masalah. Ya, memang seperti ini bos. Kondisi pemasaran saat itu sedang menurun. Ya, setidaknya kita bisa melakukan yang terbaik dan berusaha terus. Kalau boleh tahu, kenapa berhenti bos? Bukannya sampai sekarang masih ada untungnya bos? Ya, walau memang sih nggak sebesar dari tahun 2017 lalu. Saya butuh uang Mas Ade. Istri saya lagi hamil tua. Saya butuh banyak biaya buat biaya persalinan dan lain-lain. Kalau sampean butuh uang tunai, ya saya nggak punya uang tunai. Modal sampean itu buat beli burung kan? Waktu itu 3 pasang burung lovebird. Ya kalau sampean butuh uang tunai, harus sabar dulu. Saya jual dulu burung lovebirdnya nanti. Satu lagi alasan saya Mas Ade. Kata istri saya, sampean dan istri sampean gak jujur sama saya. Apa? Buktinya, sampai sekarang sampean gak pernah terbuka soal biaya-biaya. Kayak maling, gak ada buku catatan sama sekali. Maling? Itu fitnah, bos. Ini bos, sampean lihat sendiri. Semua transaksi saya catat di situ dan bagi hasil merata, bos. Merata. Ya walau memang sih tidak terperinci soal biaya, tapi saya bukan maling, bos. Mentang-mentang aku miskin, lalu seenaknya nuduh aku maling. Pasti gara-gara dia. Bos Handi jadi gini. Kurang ajar. Mendidihlah emosi Ade Setiawan terpantik oleh tuduhan serta hinaan. Citrawati telah menabur dendam sehingga Ade Setiawan pun bertekad bakal membuat perhitungan. Halo bos, malam ini ada di rumah ndak? Ya halo Mas Ade. Aduh, nanti malam saya mau belanja pulsa toh Mas. Gimana kalau lusa malam aja? Kalau mau main ke rumah bisa toh Mas? Piye? Ya wis, kalau gitu besok lu saja. Oke Mas, oke. Ini dia kesempatanku. Sementara si Handi belanja pulsa, berarti si Citra itu bakalan sendiri di rumah. Akan aku habisi dia. Hei Citra, tunggu aku. Aku akan datang ke rumahmu. Pada hari Selasa malam tanggal 28 Juli, tanpa pikir panjang lagi, Ade Setiawan mempersiapkan diri. Sejumlah barang dipersiapkan untuk menghabisi istri Handi, yakni Citrawati.
Sekitar pukul 9:30 malam, tibalah Ade Setiawan membawa misi balas dendam. Ayo mas, mau mas. Iya, Kita ngopi-ngopi aja. Alangkah terkejutnya, ternyata Handi Purwanto berada di rumah. Ade Setiawan pun menunda rencananya. Silakan masuk mas. Nah, ya. Silakan duduk, silakan duduk. Makasih, Bos. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Ya. Ya, jujur ya, Mas. Saya kira sampean lagi di luar. Soalnya tadi sampean bilang mau belanja beli pulsa toh. Iya, tadinya demikian. Cuman karena memang ada keperluan mendadak jadi nggak jadi mas. Oh, gitu. Ya, soal masalah burung lovebird. Ya, pemasarannya masih seperti itu aja, Mas. Handi dan Ade pun bernostalgia soal usaha ternak burung mereka. Sejak masa lovebird menjadi primadona hingga pada kehancuran harganya. Sementara mereka asik ngobrol berdua, sekonyong-konyong datanglah Citra Dewi menumpahkan murka. Adi, mana janji kamu? Katanya mau bayar hutang, malah nggak ditepatin. Lihat suami saya kasihan, kamu sih enak. Dasar kamu maling. Ibarat menyiram minyak ke dalam api, emosi Ade Setiawan pun mendidih. Dulu, Mbak. Biar saya jelasin. Gimana kondisi saya yang sebenarnya? Wah, kamu itu sama istri kamu maling. Mbak bilang saya maling. Mas, jangan kasar begitu mas. Istri saya lagi hamil. Dasar kamu maling ya. Maling, dasar maling. Cinta, cinta. Bentrok fisik pun tak terhindarkan, situasi pun kacau balau oleh sengitnya perkelahian. Maling kurang ajar. Mas Ade, udah. Jadi kabur kamu, kurang ajar. Mas Ade, sabar Mas Ade. Kamu itu sama istri kamu. Maling. Kamu punya mulut dijaga ya, jangan kurang ajar. Apa? Kamu itu emang maling kan? Kamu Udah. sama istri kamu sama. Udah cukup sayang, udah. Kamu itu maling. Udah sayang. Udah jangan begini, kamu ini. Biarin, Pak. Dia itu emang maling. Udah sabar tuh, sabar. Kita harus sabar. Biar dia bisa kembali uang kamu, Pak. Kalau sampean masih minta uang modal besok harus ada. Lebih baik bakar saya sekarang. Udah mas, udah. Sabar, jangan. Gak apa-apa, nggak harus besok atau kapanpun. Mas sabar ya, tenang. Mas tenang. Maling, kamu tuh maling. Jaga mulut kamu ya. Mas, apa-apaan sih mas? Awalnya cocok mulut saja, kini menjadi duel dengan bertaruh nyawa. Kamu mau bunuh saya, Mas. Sampean yang mulai duluan. Mbak, jangan lari kamu. Punya mulut tuh dijaga. Kurang ajar kamu. Mbak, sini kamu. Mbak. Awas kamu ya, Mbak. Jangan suka fitnah. Kamu. Sementara Handi di lantai dapur meregang nyawa, istrinya Citrawati terus diburu oleh Ade yang murka. Citrawati berusaha meminta pertolongan tetangga. Dengan sisa tenaganya, Citrawati mengemis pertolongan tetangga. Pintu lalu jendela tetangga digedor-gedor membabi buta. Punya mulut dijaga. Sungguh kejam, Ade Setiawan membalas dendam. Nyawa sahabat dan istrinya yang mengandung janin berusia 7 bulan dihabisi sekaligus tanpa rasa iba. Pasca kejadian, penghuni rumah akhirnya terbangun. Mereka terkejut melihat Ade Setiawan yang dikira bakal melakukan perampokan.
Pembunuhan sadis. Getih nang tembok. Diseret mayit kayane pandik buang maring kali. Oh wadon. Lagi meteng pisan. Seperti inilah suasana tempat kejadian perkara yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga. Aksi pembantaian Handi serta istrinya Citrawati menjadi buah bibir yang tengah diselidiki oleh polisi. Dua jenazah korban ditemukan di dua lokasi berbeda. Handi Purwanto di dapur di dalam rumahnya, sedangkan Citrawati di pekarangan rumah tetangga. Hasil visum kedua jenazah korban amat mengenaskan. Hasil pemeriksaan luar jenazah Handi Purwanto ditemukan cukup banyak luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris, luka tusuk, serta bacok di sekujur badan jenazah korban. Sebab kematiannya, kekerasan tajam berupa luka bacok pada lehernya yang memutus pembuluh darah balik dan menyebabkan pendarahan hebat. Yang tidak kalah mengerikan, hasil visum atas jenazah Citrawati yang didapati dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 bulan sampai 8 bulan yang sudah tidak bernyawa. Selain luka akibat kekerasan tumpul, pada jenazah korban juga ditemukan luka akibat kekerasan tajam seperti luka bacok pada kepala, wajah, leher, bahu, dada, dan punggung korban. Luka tusuk pada perut korban, bahkan jari tengah tangan kanan terputus pula. Sebab kematian Citrawati ialah putusnya pembuluh-pembuluh darah kecil pada tiap-tiap luka yang menyebabkan pendarahan hebat. Lantas timbul pertanyaan besar dalam benak penyidik maupun warga. Perkara apakah yang menyebabkan pelaku tega menghabisi korban dengan begitu biadabnya? Padahal kedua korban dikenal ramah dan tidak mempunyai musuh atau masalah. Lalu siapa pelakunya? Jam 12 itu jam 12 tepat. Jam 12 tepat aku kan buka kafe. Kayak masih buka. Begitu masih buka kan bisa lapor aja. Sekitar jam 12 lebih seperempatan lah. Ya karyawanku pulang di sini nggak ada apa-apa. Masih sepi. Sepi saja. Ya. Tapi counter buka nggak Bu? Tidak. Sudah tutup berarti. Tutup. Counter tutup jam berapa? Perkiraan setahu Ibu. Biasanya ini sampai malam ya. Biasanya sampai jam 10 aja mungkin ini tutup lah. Terus dengar ada apa gitu? Satu kali cerita. Minta tolong itu. Minta tolong. Jam berapa itu? Jam kayaknya jam setengah 1. Yang teriak yang laki-laki apa perempuan? Perempuan suaranya. Itu emang lagi hamil bener? Lagi hamil. Berapa bulan? Sekitar 7 bulan. Dan inilah dia, wajah pria terduga pelaku yang terekam oleh kamera CCTV di tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya, polisi pun bisa mengenali wajah juga temuan sidik jari di lokasi kejadian. Cocok dengan identitas seorang pria bernama Ade Setiawan. Sampai puncaknya, yakni ketika Ade Setiawan akhirnya berhasil ditangkap juga. Ade Setiawan pun mengakui perbuatannya, sehingga Ade dijerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Terkait motif diakuinya murni karena sakit hati belaka terhadap Citrawati, bukan pada Handi sahabatnya. Saya hilaf. Kenapa hilaf? Karena dia menuduh saya dan menghina istri saya. Menghinanya gimana menghinanya? Dia tuduh saya tidak jujur dan disamakan dengan maling. Siapa yang ngomong itu Mas? Istrinya. Sampai dulunya mau membunuh siapa dulu? Istrinya. Kenapa? Ya karena saya sakit hati. Penyesalan Ade ialah sia-sia ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi mulai mengadili perkara. Terdakwa Ade Setiawan pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara.